Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Elina ya. Apa kabarnya nih teman-teman hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Wah, senang banget rasanya nih aku ketemu sama teman-teman lagi di sini setelah sekian lama ya. Aku udah lama banget nggak upload video di YouTube. Tapi insya Allah kedepannya aku bakalan aktif lagi di YouTube ya. Doakan ya teman-teman, mudah-mudahan aku bisa konsisten. Jadi dari kemarin aku tuh yang nggak ngapa-ngapain di rumah ya teman-teman, maksudnya aktivitas seperti biasa, tidak ada kesibukan yang gimana-gimana gitu, tapi emang lagi nggak pengen aja bikin video teman-teman. Tapi ini aku lagi kangen nih sama kalian. Ada yang kangen juga nggak nih sama aku, Cile? Oke, lanjut ke videonya aja di sini. Seperti biasa aktivitas di pagi hari ya teman-teman. Ini aku langsung menuju ke kantor, ke dapur ya untuk bersih-bersih. Ini aku sebelum memasak mau naruh piring-piring dan sendok-sendok yang semalam udah aku cuci ke dalam lemari sini, jadi nanti tuh waktu masaknya enak aja gitu ya, karena dapurnya tuh terasa bersih, terasa kosong gitu ya teman-teman. Oh ya, yang nonton video aku lagi pada ngapain nih para bunda-bunda? Apakah sudah pada selesai beberes rumahnya? Nah sekarang insya Allah aku tuh mau upload atau jam tayang video aku tuh jam siang gitu ya teman-teman, sekitar jam 1 siangan gitu ya, beda dari yang kemarin-kemarin. Kalau yang kemarin-kemarin aku tuh upload videonya tuh di jam 10 pagi, kalau sekarang aku mau uploadnya tuh di siang hari aja ya. Oke, semua perabotan seperti sendok dan piring yang udah dicuci udah aku taruh ke dalam tempatnya lagi. Lanjut di sini aku mau masak nasi nih teman-teman, karena aku di rumah tuh cuma bertiga ya. Aku dengan kedua anak aku, jadi aku tuh sehari masak nasi cuma sekali teman-teman. Dan masak nasinya pun sedikit ya, cuma 1 cup seperempat gitu untuk sehari atau 3 kali makan aku dan kedua anak aku. Nah di sini aku masih pakai magicom yang besar, walaupun aku nanak nasinya tuh sedikit ya teman-teman, karena kemarin aku pernah pakai magicom kecil mereknya tuh Advan gitu ya, punya adik aku coba pinjam dan ternyata tuh kurang bagus gitu loh teman-teman. Jadi aku memutuskan untuk memakai magicom yang besar, walaupun aku masak nasinya tuh sedikit. Nah kalau kalian masak nasinya apakah sama kayak aku, cukup sehari aja ya buat 3 kali makan? Mungkin ada nih yang masak nasinya berkali-kali gitu. Kalau aku cukup sekali aja ya teman-teman. Toh juga yang penting tuh ada stok nasi gitu ya di rumah, walaupun lagi mager masak gitu, tapi paling enggak nasi tuh harus selalu ada di rumah gitu ya teman-teman. Oke lanjut, tadi untuk nasinya atau magicomnya udah aku colokin ya, biar nggak kelupaan nanti tahu-tahu ketika mau sarapan nasinya masih jadi beras ya. Jangan ya dek ya. Oke lanjut, di sini aku mau bikinkan anak aku telur dadar. Kebetulan tadi Mbak Kayla habis bangun tidur, aku tanyain mau sarapan apa, dia request telur dadar. Ya udah di sini aku mau bikinkan telur dadar untuk sarapan anak aku. Nah ini Mbak Kayla lagi mendekat, katanya pengen masak sendiri atau buat sendiri telur dadarnya. Masya Allah tabarakallah. Kalau buat Dek Davi ini masih tidur ya teman-teman. Nah ini untuk telur dadarnya aku tuh pakai daun bawang ya. Enaknya kalau misalnya punya stok daun bawang kayak gini, mau buat apa-apa tuh tinggal ambil terus tinggal dicemplang-cemplung aja gitu ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah. Nah kalau aku bikin telur dadar tuh cukup pakai masako atau penyedap aja teman-teman, gak aku tambahin lada maupun garam, cukup pakai kaldu atau penyedap tuh udah enak ya. Nah ini Kayla lagi mencoba buat ngocok telurnya. Nah kalau Kayla tuh sering banget bantuin aku di dapur gitu ya teman-teman. Kadang kalau misalnya aku lagi cuci piring, dia itu juga mendekat, katanya pengen membantu aku buat cuci piringnya. Masya Allah tabarakallah. Oke aku mau goreng untuk telurnya dulu, dan ini ternyata tuh minyaknya belum panas.
Jadi ya kayak belum nyatu gitu ya teman-teman sama minyaknya. Oh ya, kalian hari ini bikin menu sarapan apa nih buat anak-anaknya, atau mungkin ada yang bikinkan bekal? Nah, kalau aku tuh udah jarang banget bikin bekal untuk Kayla ya, karena dia itu udah sarapan di rumah, terus pulang sekolahnya tuh juga jam 10 pagi teman-teman. Jadi nggak aku bikinkan bekal, paling cuma aku bawain buah ataupun biskuit gitu. Nah, ini alhamdulillah untuk telur dadarnya udah matang, cukup kayak gini aja. Ini tuh udah enak banget dimakan pakai nasi anget gitu ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah. Abis ini aku mau ngurusin Mbak Kayla, seperti memandikan sama pakein baju gitu ya, karena hari ini Kayla tuh berangkat ke sekolah. Oke, singkat cerita, ini aku udah anter Kayla ke sekolah. Di sini aku mau lanjut beraktivitas di dapur. Ini karena tadi habis goreng telur tuh belum aku bersihkan ya untuk dapurnya. Jadi di sini aku mau mulai dari cuci piring dulu. Sekarang udah akhir tahun aja ya teman-teman. Kayaknya tuh cepet banget waktu berlalu. Tahu-tahu udah mau tahun baru aja ya. Masya Allah tabarakallah. Nah, di tempat aku ini udah setiap hari datang hujan teman-teman. Apalagi kalau sore atau malam hari itu pasti di tempat aku hujan. Nah, kalau di tempat teman-teman gitu juga nggak sih? Udah hujan setiap hari ya, sama kayak label Desember gitu ya, hujan sehari-hari. Masya Allah tabarakallah, yang penting kita semua sehat ya teman-teman. Kalau musim hujan gitu biasanya banyak orang yang sakit gitu ya, pada bapil gitu. Tapi teman-teman tetap jaga kesehatan ya, meskipun sering hujan gitu ya. Pokoknya perbanyak vitamin dan minum air putih. Oke, ini untuk cucian piringnya udah selesai aku cuci ya, tinggal bilas-bilas aja. Ini tidak terlalu banyak sih ya teman-teman, ini tuh bekas tadi sarapan gitu. Oke, lanjut. Di sini aku mau masak untuk menu makan siang. Kebetulan di kulkas aku punya labu siam baby, jadi di sini aku mau bikin sayur lodeh. Tapi untuk sayur lodehnya tuh cuma bener-bener labu siam aja nih teman-teman. Gak aku pakein apa-apa ya. Mungkin teman-teman kalau misalnya punya telur puyuh ataupun tahu gitu, bisa ditambahkan untuk pelengkap ya. Nah, di sini karena aku tuh cuma bertiga sama anak-anak ya, dan anak-anak juga makanya nggak terlalu banyak ya, paling cuma seberapa. Jadi untuk sayur lodehnya ya cuma labu siam aja ini teman-teman. Oke, ini udah aku potongin memanjang gitu. Terus nanti untuk bumbunya seperti bawang merah, bawang putih sama kemiri, aku chopper aja biar cepet. Oke, ini untuk lauknya aku mau bikin tempe tepung nih teman-teman. Kebetulan aku masih punya tempe tinggal setengah gini. Ini aku potong tipis-tipis gitu ya, biar kayaknya tuh jadi banyak gitu ya teman-teman. Ini aku potongin bener-bener tipis gitu teman-teman, biar nanti digorengnya tuh juga enak gitu ya. Nah, kalau kalian hari ini masak apa nih teman-teman, boleh dong ya sharing-sharing atau komen-komen di kolom komentar ya. Oke, ini untuk perbumbuan mau bikin lodehnya aku chopper. Nah, itu kalau ada cabai atau ada apa itu namanya, lombok gitu ya, atau cabai yang keriting, itu nanti aku mau bikin sambal ya, karena rasanya tuh kurang afdol kalau bikin lodeh tanpa sambal tuh kayaknya kurang ya teman-teman. Nah, ini kalau untuk lodehnya nggak aku pakein cabai gitu ya, karena nanti aku mau bikin sambal sendiri.
Nah ini mau langsung aku eksekusi, mau aku tumis terlebih dahulu sampai benar-benar harum ya teman-teman. Nah ini nanti ternyata aku tuh pakai api terlalu besar, jadi nanti agak gosong gitu ke wajahnya. Jadi nanti wajahnya tuh ada item-itemnya gitu loh teman-teman. Nah ini sampai hitam kayak gini karena aku tuh pakai apinya terlalu besar. Nah ini aku kecilin dulu apinya. Nah ini lanjut aku masukin buat labunya ya teman-teman. Terus nanti aku kasih air, ditutup sebentar gitu ya biar cepet empuknya atau biar cepet matang. Baru aku tambahkan untuk seasoningnya. Kalau untuk menu yang agak berair kayak gini, keluarga aku tuh emang doyan banget nih teman-teman, apalagi anak-anak aku ya. Jadi makanya tuh lahap terus cepet gitu loh, dibandingkan kalau misalnya makan misalnya cuma pakai tempe atau pakai telur gitu ya tanpa ada yang kuah-kuahnya gitu tuh agak lama untuk anak-anak aku gitu. Nah ini sambil nunggu mateng, di sini aku juga mau langsung goreng untuk tempenya. Di sini aku pakai tepung serbaguna aja nih teman-teman biar cepet, biar satset ya. Kalau misalnya udah pakai tepung serbaguna nggak aku tambahin apa-apa lagi ya teman-teman, karena rasanya tuh menurut aku udah pas, untuk asinya juga udah pas gitu. Oke, ini aku mau nyalakan kompornya terlebih dahulu ya. Biarkan minyaknya tuh sampai panas. Jangan sampai kayak tadi waktu goreng telur ternyata minyaknya tuh belum panas, malah telurnya tuh aku masukin ya teman-teman. Oke, ini untuk sayurnya mau aku seasoning ya. Aku kasih garam, lada, masako. Ini aku pakai yang kaldu ayam. Terus aku kasih sedikit gula pasir juga. Nanti kalau udah mau mateng tinggal aku tambahkan santan instan. Aku pakainya 1 bungkus santan instan yang mereknya Sunkara itu teman-teman. Nah ini untuk apinya juga aku perkecil biar tidak terlalu matang nantinya ya. Oke, ini untuk minyaknya udah panas, langsung aja mau aku goreng untuk tempe tepungnya. Nah ini kalau untuk tempe tepung juga alhamdulillah semuanya pada suka, apalagi kalau ada suami ya. Ini untuk tempe tepungnya tuh bisa langsung habis gitu loh teman-teman. Oh ya, aku tuh sama suami masih LDRan ya teman-teman, jadi ya aku masaknya seadanya, nggak yang banyak-banyak gitu ya. Yang penting tuh aku masak terus bisa habis gitu, yang penting nggak mubazir lah ya teman-teman. Oke, ini udah hampir matang, langsung aku tambahkan untuk santan instannya biar cepet aja, pakai yang instan-instan aja ya teman-teman. Nah ini diaduk-aduk sampai santannya mateng gitu ya. Terus nanti tinggal koreksi rasa kayaknya udah pas atau belum. Kalau udah pas ya tinggal matikan kompornya. Nah kalau sayur lodeh kayak gini tuh paling cocok dicampur pakai telur puyuh sama tahu gitu ya teman-teman. Tapi ya kebetulan di kulkas aku tuh nggak ada ya, jadi ya udahlah ala kadarnya aja seperti ini. Masya Allah tabarakallah. Kalau aku tuh makan ya apa adanya teman-teman, yang penting tuh ada sambal tuh pasti cepet ini ya teman-teman, cepat habis, dan itu tuh bikin tambah-tambah nasi gitu ya. Masya Allah tabarakallah. Nah ini untuk sayurnya udah matang, mau aku pindah ke wadah saji dulu biar nanti wajahnya tuh mau aku rendam biar pas cuci piringnya tuh gampang ya, karena tadi kan agak ada hitam-hitamnya gitu ya teman-teman. Jadi mau aku rendam dulu pakai air keran biasa gitu ya, air dingin biasa. Nah di sini tuh ada Dek Davi yang mendekat ke aku terus tanya sekarang tuh jam berapa gitu. Jadi dia itu lagi suka banget nanya jam ke aku teman-teman. Jadi setiap beberapa kali gitu pasti tanya mama sekarang jam berapa gitu. Ya Allah, Masya Allah tabarakallah. Jadi dia itu udah hafal kalau misalnya jam 10 tuh nanti waktunya jemput kakaknya ke sekolah gitu. Jadi dia itu sering banget sehari tuh bisa berapa kali nanya jam ke aku gitu loh teman-teman.
dia tuh juga udah tahu jadwal, misalnya jam 3 waktunya ngaji gitu ya. Jadi ya kayak gitu teman-teman anak aku ya, Masya Allah. Nah ini untuk tempenya udah mateng, terus udah aku taruh di wadah saji juga ya tadi sama sayurnya. Oh ya, tadi untuk sayurnya tuh aku tambahin atau aku kasih topping bawang goreng gitu teman-teman, biar makin nikmat, biar makin sedap lah ya. Oke, lanjut di sini aku mau buat sambal. Ini sambal bawang biasa aja sih teman-teman. Yang aku goreng tuh ada cabai keriting merah, terus ada cabai yang pedes banget itu ya, atau cabai setan. Terus aku pakein 1 butir bawang putih dan bawang goreng yang udah aku goreng gitu loh teman-teman. Ini dia masakan aku kali ini. Apapun makanannya, apapun masakannya, disyukuri aja biar kita tuh sehat gitu ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih banyak ya Allah, ini udah bisa masak, udah sehat, udah nikmat kalau makan ya. Oke, lanjut. Ini sebelum aku jemput Kayla ke sekolah, aku mau cuci piring dulu. Pokoknya sehari itu bisa berkali-kali cuci piring ya teman-teman. Tadi udah cuci piring, ini habis masak ya, terbitlah cucian kotor yang banyak lagi seperti ini. Jadi ya mau nggak mau harus dicuci ya, biar nggak makin menumpuk. Oh ya, anak-anak kalian udah pada liburan belum nih? Kalau anak aku tuh masih ada 1 minggu lagi ya, nanti baru libur. Pada mau liburan kemana nih akhir tahun? Ada yang di rumah aja sama seperti aku. Apalagi aku jauh dari suami ya, paling aku malam tahun barunya ya bareng keluarga aku atau bareng sama mamah aku ya, di rumah mamah aku. Paling nggak kemana-mana, di rumah aja. Kalau kalian apa nih biasanya tradisi tahun baru? Kalau aku ya paling kumpul bersama, terus paling ya bakar-bakar ala kadarnya gitu ya teman-teman. Kalau misalnya ada ikan ya bakar ikan, kalau nggak ada ya kita beli yang frozen food gitu loh teman-teman, atau yang kayak sosis, kentang goreng, kayak gitu aja sih teman-teman. Masya Allah ya, yang penting kita tetap sehat di tahun baru. Terus jangan lupa selalu berdoa nanti buat kesehatan dan keselamatan kita di tahun depan atau di tahun 2025 nanti ya teman-teman. Aku juga doakan teman-teman semoga rezekinya bertambah nanti di tahun baru. Pokoknya sehat selalu lah buat teman-teman. Aku juga mengucapin banyak terima kasih yang udah selalu support aku sampai di detik ini. Pokoknya aku ucapin banyak terima kasih. Tahun baru pokoknya juga harus semangat baru ya. Jadi nanti tahun baru juga harus lebih giat lagi semangatnya, harus lebih konsisten lagi bikin video. Mungkin dengan video aku ada yang terhibur atau ada yang termotivasi ya, walaupun ya manfaatnya sedikit ya teman-teman, tapi aku harap begitu sih ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah ini untuk cuci piringnya alhamdulillah udah selesai ya. Ini lumayan banyak ya teman-teman. Lanjut seperti biasa, kalau misalnya udah masak ya tinggal dibersihkan untuk kompornya biar selalu bersih dan selalu kinclong dan nggak gampang rusak gitu ya teman-teman. Aku akhiri vlog aku kali ini. Aku pokoknya ucapin banyak terima kasih ke teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa ya teman-teman di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.